Ini yang disebut oleh Sokrates itu hidup yang diuji. Jadi kata Sokrates, hidup yang tidak diuji itu hidup yang tidak berharga. Hidup yang berharga itu yang kita uji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kecerdasan spiritual itu sedikitnya punya 12 prinsip. Kalau tadi kan akarnya, kalau ini jalannya itu melalui 12 rute ini. Yang pertama, kecerdasan spiritual itu memerlukan kerendahan diri. Kesadaran diri. Kerendahan hati nanti. Jadi kesadaran diri itu ya sama seperti di emosi kemarinnya. Ayo dipahami. Jadi sadar itu tidak sekedar tidak tidur. Kalau di spiritual sadar itu berarti kita hidup ini punya makna. Punya nilai. Banyak orang yang rutinitas. Hidupnya rasanya kayak robot. Tidak bisa menjawab makna. Ya menjawab makna itu di situ bertanya mengapa. Mengapa sih harus ngaji? Mengapa sih harus seminggu sekali? Mengapa kok namanya ngaji filsafat? Mengapa kok? Nah itu pertanyaan-pertanyaan ini kan menggelisahkan. Tapi kalau kita bisa menjawab, disitulah kita sebenarnya hidup dengan bermakna. Tidak sekedar menjalani rutinitas hidup. Jadi yang pertama itu kesadaran diri. Yang kedua spontanitas. Ini menarik ya. Spontanitas itu maksudnya apa sih? Kita itu jadi orang baik, jadi orang yang peduli, jadi orang yang religius, spiritual itu keluarnya otomatis. Kenapa keluarnya otomatis? Karena sudah kita biasakan begitu. Tidak pakai dipikir dulu. Wah ini saya sedekah apa enggak ya? Kalau sedekah uangku sekian, nanti tinggal sekian. Padahal itu panjang. Kalau dipikir panjang, enggak otomatis keluar. Itu sebenarnya belum mendarah daging, belum mengakar. Kalau sudah karakter dermawan itu mendarah daging, begitu ada dorongan untuk sedekah, sedekah saja. Itu namanya spontan. Melakukan kebaikan secara spontan. Ini mirip didefinisi akhlak oleh para filosof muslim seperti Ibnu Miskawai, Imam Ghazali. Itu kan mendefinisikan akhlak itu cirinya antara lain spontanitas ini. Perbuatan baik yang sejati itu diantara cirinya spontan. Tidak pakai uhui ya. Iya. Kayak nonton TV, nanti saya ngomong spontan, kalian uhui. Jadi otomatis keluar. Tidak pakai dipikir lagi. Min ghairi fikrin waruwiyatin kalau bahasanya Imam Ghazali. Tanpa dipikir, tanpa dipertimbangkan. Kalau ada teman butuh pertolongan, langsung otomatis ditolong begitu saja. Tidak terlalu mikir panjang. Berarti apa? Kebaikannya sudah tertanam dalam diri. Keluarnya yaitu sudah otomatis. Kalau pakai dipikir panjang ya bukan kebaikan biasanya, hanya pencitraan. Mikir sih tuh, ini saya bantu ndak ya, saya traktir ndak ya, kalau saya traktir aku rugi berapa, kira-kira besok dapat balasannya ndak, itu panjang. Kalau ini masih belum jadi orang baik. Orang baik itu ya sudah, pokoknya aku yang traktir, yang bayar. Nah, itu ciri kedua. Jadi kebaikan spiritual, kecerdasan spiritual antara lain cirinya spontanitas dalam perbuatan baik.
Kemudian panduan visi dan nilai. Hidup yang punya tujuan. Ada nilai yang ingin ditegakkan. Ini nyambung dengan tadi ya, hidup yang tidak asal-asalan. Ini ciri yang ketiga. Yang keempat, keutuhan. Keutuhan itu melihatnya tidak sempit, tidak hanya untuk kepentingan dirinya saja. Jadi menjalankan segala sesuatu, memutuskan segala sesuatu dengan mempertimbangkan yo aku, yo yang lain, ya semesta termasuk ketuhanan. Jadi tidak hanya ingin senangnya sendiri. Jadi membaca sesuatu itu utuh, tidak egois. Kemudian kasih sayang. Kalau ini tidak perlu saya jelaskan, teman-teman sudah hafal. Hidup yang penuh kasih dan sayang. Kemudian kuat berbeda. Jadi mampu merayakan keragaman. Karena mampu membaca secara luas dan utuh, biasanya terus bisa merayakan keragaman. Merayakan itu menikmati keragaman. Selama ini banyak di antara kita yang gelisah. Tidak tenang hidupnya karena ada yang beda dengan kita. Saya agamanya A, dia agamanya B. Wah, tidak tenang aku. Sulit menyikapi perbedaan. Saya tipenya ini, dia tipenya itu. Saya alirannya ini, dia alirannya itu. Mbok kalau bisa orang itu alirannya sama kayak saya semua. Yang lain ikutlah saya semua. Kalau tidak ikut aku gelisah. Ini namanya tidak bisa menikmati keragaman. Ya, padahal Al-Quran kan sudah jelas menegaskan ya, syir'atan wa minhajan, su'uba wa qabail, dan macam-macam mengindikasikan bahwa keragaman itu sunatullah. Tapi kita sering jadi orang yang tidak terima, tidak puas dengan keragaman itu. Tidak bisa menikmati keragaman. Nah, ini berarti apa? Kecerdasan spiritualnya kurang tinggi. Perlu di-upgrade lagi. Selanjutnya, orang yang cerdas spiritual itu tidak tergantung. Kita dengan sesama saling membutuhkan, tapi tidak tergantung. Bedakan saling membantu dengan ketergantungan. Kalau ketergantungan itu pokoknya kalau tidak kamu ya hidupku hancur, sudah selesai. Itu ketergantungan namanya. Harus kamu. Kalau ndak kopi merek ini atau kalau ndak rokok merek itu ndak pokoknya. Nah, itu namanya ketergantungan. Jadi ketergantungan itu nanti diantara indikasi orang tidak bisa menikmati keragaman. Ya, kalau dalam Islam kan satu-satunya yang ditolerir itu ketergantungan kepada Allah. Allahus Somad. Satu-satunya tempat bergantung itu Allah. Kalau pada yang selain Allah jangan tergantung. Nanti kamu kecewa. Jadi ketergantungan menunjukkan kecerdasan spiritual kita kurang tinggi. Nah, selanjutnya rendah hati. Bukan rendah diri ya, ada beda. Kalau yang awal itu sadar diri. Kalau yang ini rendah hati. Kalau rendah diri kan minder, tidak bersyukur. Kalau rendah hati itu lawannya tidak sombong. Jadi tidak meninggikan diri. Sadar bahwa aku ini banyak kelemahan. Yang di antara kelemahan ini bisa teratasi kalau aku berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan sesama, dengan semesta, berhubungan dengan Tuhan. Nah, ini namanya kerendah hatian. Orang yang sadar kelemahan dirinya itu biasanya tidak sombong. Baik, terus prinsip spiritual, kecerdasan spiritual yang lain adalah itu tadi ya, bertanya mengapa. Pertanyaan mengapa itu pertanyaan sangat filosofis. Kalau teman-teman ingin jadi orang pintar, sering-sering bertanya mengapa. Meskipun ini menjengkelkan. Iya. Jadi
Mengapa kok harus ngaji filsafat? Ya biar kita ngerti filsafat. Mengapa kok kita harus ngerti filsafat? Ya karena filsafat itu penting untuk dunia. Karena filsafat itu melatih kita untuk berpikir kritis. Mengapa kita harus berpikir kritis? Nah itu bukan jengkel kamu ditanya gitu terus. Oke, tapi itu bagian dari kecerdasan spiritual. Hidup yang tidak asal, hidup yang bermakna. Nah, selanjutnya di antara ciri kecerdasan spiritual adalah kemampuan reframe. Kemampuan reframe itu memberi frame ulang, memberi makna baru. Kadang dalam hidup ini kita perlu memberi makna baru. Misalnya ada teman-teman, wah Pak akhirnya kuliah saya gagal Pak. Nah, Misalnya ini contoh, loh ini kan frame-mu frame kegagalan. Mungkin bisa kamu kasih frame baru. Saya berarti perlu tantangan yang baru selain kuliah Pak. Itu namanya reframe. Ini bukan kegagalan bagi saya Pak, tapi kebebasan. Misalnya. Nah, ini namanya reframe. Jadi di antara ciri orang yang cerdas spiritual itu mampu memberi frame baru. Orang yang sulit memberi frame baru itu nanti mudah putus asa. Kalau pas hidupnya sulit, kalau pas hidupnya senang, mudah terlena. Justru dengan frame baru, ini kendali dirinya lebih kuat. Iya sih, saya ini sekarang baru unggul menang. Tapi manusia itu mana ada yang sukses terus. Nah, ini saatnya saya harus hati-hati. Ini namanya reframe. Kemampuan reframe ini penting dalam hidup kita. Biar kita tidak putus asa dan juga tidak lupa diri. Kemudian sikap positif menghadapi masalah. Itu juga ciri-ciri orang cerdas spiritual. Tidak ada masalah yang harus diratapi sampai sedemikian rupa atau diputus asai sampai sedemikian rupa. Masalah itu jembatan kita untuk berkembang. Kalau tidak ada masalah, ya kapan kita bisa berkembang? Kalau kita di zona nyaman saja, kapan kita bisa jadi lebih baik? Nah, orang yang cerdas spiritual, dia bisa bersikap positif terhadap masalah. Yang terakhir, prinsip kecerdasan spiritual itu adalah dorongan untuk berkarya, berkontribusi. Jadi hidupnya tidak egois. Yang ada di pikirannya, apa yang bisa aku berikan pada teman-temanku, pada sesama, pada lingkunganku, sejauh yang aku mampu. Jadi orang yang cerdas spiritual itu kreatif. Dia terdorong untuk memberi terus-menerus. Dia berpikir apa yang bisa aku berikan. Karya apa yang bisa memberi kontribusi pada sesamaku. Nah ini ciri-ciri cerdas secara spiritual. Jadi ini 12 prinsip. Diingat-ingat nanti kecerdasan spiritual kita bisa terupgrade dengan indikator 12 ini. Cirinya, prinsip-prinsipnya ini. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.